Semua, jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini Bu Guru akan mengingatkan kembali tentang teks paragraf deskripsi dan cerita fantasi. Kenapa Bu Guru ingatkan ini atau merefresh ini? Karena yang akan diujikan untuk minggu depan di PTS ya, penilaian tengah semester, yaitu 2 bab ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, makanya untuk kali ini Bu Guru akan membahas lagi dan mengingatkan tentang 2 bab tersebut. Nah, oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan ya. Oke, yang pertama Bu Guru akan menjelaskan pengertiannya ya. Nah, pengertian teks deskripsi sudah paham ya, Bu Guru hanya mengingatkan kembali, yaitu paragraf yang gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, dan pariwisata. Nah, jadi seolah-olah kalian itu dari kalian mendengarkan teks deskripsi atau membaca teks deskripsi tersebut, kalian tuh seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks atau apa yang diceritakan dalam teks tersebut. Tuh, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi mendeskripsikan bisa suatu tempat, bisa suatu benda, contohnya seperti itu, dan bisa juga suatu sifat seseorang. Tuh. Ya, oke. Yang kedua yaitu ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini ada 7 ya. Nah, yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik dideskripsikan. Ya, tadi Bu Guru udah sebutkan ya, bisa sekolah, rumah, guruku tuh manusia ya. Jadi manusia termasuk tergolong dengan kata benda. Nomor 2, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Nomor 3, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Nomor 4, mengandung kata benda transitif untuk memberikan informasi subjek. Nah, yang kelima, mengandung kata kerja. Maksudnya, yaitu ada perasaan, ada pendapat di sana, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Nah, yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Nah, yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, maksudnya dengan majas. Guru akan menjelaskan tentang struktur teksnya. Yang struktur teksnya itu deskripsi ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi, yaitu masih penentu identitas seseorang ya, benda atau objek lainnya yang akan dideskripsikan. Nah, yang kedua ada klasifikasinya, penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Nah, oke, yang terakhir bagian deskripsi berisi tentang gambaran atau pemaparan ya, maksudnya tentang suatu objek di dalam teks tersebut. Nah, yaitu jenis-jenis teks. Nah, teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, subjektif. Nah, maksudnya itu dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, maksudnya yang dirasakan oleh penulis tersebut dia gambarkan dengan pendeskripsiannya. Jadi, menurut pendapat ini ya. Nah, yang kedua yaitu objektif, maksudnya itu apa adanya. Jadi penulis tersebut menggambarkan apa adanya yang ada dalam objek tersebut. Jadi dia tidak ada opini lain, beda dengan yang subjektif. Nah, yang terakhir yaitu spasial. Dia hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak terlalu fokus pada subjektif dan objektifnya. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cerita fantasi. Nah, yang tadi kan udah teks deskripsi. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan cerita fantasi. Oke, cerita fantasi latarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada di masa lampau, sejaman, dan masa yang akan datang. Tuh. Paham ya, kalau masa lampau berarti masa lalu, dia ceritakan. Sejaman berarti masa sekarang, jadi alur ceritanya itu seperti alur-alur sekarang. Masa yang akan datang berarti ini namanya juga cerita fantasi, imajinasi ya, jadinya tuh mengibaratkan masa depan. Jadi di tahun 2070, 2080, seperti di film-film, contohnya seperti itu. Menjelaskan sekarang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi ya. Nah, terbagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang pertama, setiap kita membuat cerita pasti harus ada temanya ya. Nah, setelah ada tema harus ada latar.
Latar itu dibagi menjadi 3, latar, tempat, waktu, dan suasana. Oke, yang selanjutnya adalah ada tokohnya. Harus ada tokoh ya di sana itu. Nah, yang selanjutnya lagi ada penokohan atau watak. Jadi tokoh dan penokohan itu beda ya. Kalau tokoh itu pelakunya, kalau penokohan itu karakternya. Jadi karakternya itu di sana itu dia jahat, dia baik, atau dia protagonis atau antagonis, atau dia hanya pemeran pembantu yang dimaksud dengan tritagonis. Nah, untuk alur, yaitu alur dibagi juga menjadi 3 ya. Yang pertama alur maju, nah yang kedua alur mundur, dan yang ketiga yaitu alur maju mundur atau alur campuran. Nah, oke, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya itu menggunakan aku, kamu, dia. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan nama. Nama seseorang ya bisa Budi, bisa Adi, contohnya kayak gitu. Nah, yang terakhir, setiap cerita pasti ada amanat dari penulis untuk pembacanya. Apa sih amanat dari cerita tersebut? Nah, contohnya seperti itu ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur teks cerita fantasi. Ada 3 ya. Yang pertama ada orientasi, maksudnya masih pengenalan tokoh. Komplikasi itu muncul masalah, resolusi itu penyelesaian masalah. Sebenarnya setelah komplikasi itu juga ada klimaks namanya. Klimaks itu adalah puncaknya dari masalah sebenarnya ya. Bu Guru hanya menambahkannya saja. Nah, ini kaidah kebahasaannya ya, masih dia masuk ke dalam unsur intrinsiknya itu. Jadi ada kata ganti orang pertama ada aku atau saya. Nah, kata ganti orang kedua tuh kamu tuh bisa masuk di kata ganti orang pertama ya. Oke, kata ganti ketiga tuh biasanya tuh dia, mereka, dan nama kalian. Terus, latar udah Bu Guru jelaskan tadi ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Tempat maksudnya tempatnya itu. Nah, kalau waktu maksudnya bisa ke jam, tanggal, hari, contohnya seperti itu. Suasana itu biasanya itu suasana yang dialami dalam cerita tersebut. Biasanya mungkin menegangkan, menggembirakan. Terus kata sambung penanda urutan waktu. Nah, ini ya biasanya dipakai untuk kalian membuat kalimat ceritanya. Ada setelah, kemudian, dan lain sebagainya ya. Ini contohnya, Bu Guru udah sebutin di situ. Ya, oke, ada kaidah kebahasaannya lagi, yaitu kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, maksudnya itu di sana udah paham ya kata keterkejutan itu. Ini kan ada contohnya tiba-tiba, tak diduga, terus di tengah-tengah kebahagiaan datanglah musibah. Nah, contohnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu dialog atau kalimat langsung. Nah, biasanya kalau dialog atau kalimat langsung ditandai dengan titik 2 di atas. Contohnya seperti ini. Titik 2, raksasa itu mengejar kiat. Nah, titik 2 lagi. Nah, oke, yang selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Yang pertama yaitu menemukan ide atau tema. Yang kedua, menggali ide dengan membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan ceritanya. Ya, oke. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru tadi mengenai 2 teks tadi ya, yaitu yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada fantasi. Nah, itu bahan kalian untuk PTS minggu depan. Nah, jangan lupa kalian belajar ya, karena materinya itu dan soal-soalnya itu mungkin sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Nah, setelah ini juga Bu Guru akan memberikan kalian latihan-latihan gambaran soal untuk minggu depan. Nah, jangan lupa ya dikumpulkan, karena siapa yang tidak mengumpulkan tugas kali ini bakalan mengurangi penilaiannya ya. Jadi harap kalian tuh mengerjakannya dengan baik-baik dan mengumpulkannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kalau bisa sebelumnya. Ya, bagi yang tidak mengerjakan, Bu Guru anggap 0 nilainya. Oke? Nah, terima kasih dan sampai jumpa.